perkenalkan kami CGP 7 dari Kabupaten Bandung akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik. Ini adalah praktek kedua, saya berperan sebagai observer dan Imas Iqzakia, saya sebagai coach. Dan saya Lois Farida sebagai coach. coaching ibu bersama siapa rekan ibu? Bu Is. Bu Elis. Nah, saya di sini sebagai observer akan melihat bagaimana cara ibu mengcoaching rekan ibu, dan saya ingin bertanya apa sih tujuannya ibu nanti melakukan coaching bersama Jadi rekan? tujuan kita ini pada saat coaching itu untuk merefleksikan dari kegiatan pembelajaran di kelas. Karena kan sudah dilaksanakan supervisi akademik nih, sudah diobservasi, dan kemudian nanti pada saat pasca observasi itu akan dilaksanakan coaching untuk mengenali menemukan kendala nggak pada saat pembelajaran di kelas gitu. Kemudian kalau ada kendala, bagaimana solusinya seperti itu. Bagus sekali ya Bu. Kira-kira pertanyaan apa saja yang akan ibu berikan kepada rekan ibu? Banyak pertanyaannya tentunya pertanyaan-pertanyaan yang akan menggali potensi coaching gitu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan sampaikan dari mulai tujuan, kemudian nanti kita mengidentifikasi masalah. Pada saat identifikasi masalah itu saya akan menanyakan masalah-masalah apa sih yang dihadapi, perasaannya bagaimana, kemudian keinginannya bagaimana gitu. Nah, kemudian nanti kita akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan rencana aksi. Pada saat rencana aksi itu nanti langkah-langkah ke depan mau seperti apa gitu. Kemudian setelah itu kita akan tanya komitmennya, kalau siapa yang akan membantu, langkah-langkah taktisnya seperti apa, dan kemudian nanti mudah-mudahan di akhir, di closing, kita akan nanyakan bagaimana perasaan setelah coaching, apakah terselesaikan atau nambah mumet gitu. Mudah-mudahan ya Bu ya terselesaikan. Oke, kita mulai saja ya Bu ya. Boleh silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sudah mah? Alhamdulillah Ibu. Ibu juga apa kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya setelah diobservasi di kelas oleh kepala sekolah dan lain sebagainya? Gimana perasaannya? Namanya sih mesti deg-degan ya, pasti setiap supervisi itu pasti dirasakan ya, deg-degan, takut banyak kesalahan, itu yang paling saya rasakan. Iya. Kira-kira nih, Ibu dapat menebak nih tujuan kita ini untuk ngobrol di sini kira-kira untuk apa nih, Bu? Ya Bu, kan saya punya permasalahan nih ya Bu ya. Khususnya saya kan sebagai guru PAI itu kan kelas yang diampunya itu adalah 1 sampai 6. Di mana saya menemukan kesulitan yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik gitu. Nah, jadi tujuan saya ingin bercerita kepada Ibu yaitu nanti siapa tahu ada solusi gitu Bu untuk permasalahan saya. Mudah-mudahan setelah saya bercerita ini saya menemukan bagaimana sih caranya supaya saya bisa memetakan kebutuhan peserta didik. Jadi tujuannya ingin mencari jalan keluar dari permasalahan kesulitan, mengidentifikasi peserta didik. Iya. Ini bagaimana nih Ibu bisa membuat sebuah kesimpulan atau membuat sebuah opini tadi bahwa sulit itu untuk mengidentifikasi, dari mana nih? Pertama, bukan kalau PAI ya, kita bertemu dalam 1 minggu itu hanya 1 kali. Tentu saya untuk mengenal peserta didik dengan karakteristiknya itu susah. Kemudian hari berikutnya kan sudah berbeda lagi anak. Mungkin hari ini di kelas 1 dengan kriterianya yang seperti itu yang belum bisa saya baca seluruhnya. Kemudian besoknya lagi sudah pindah lagi di kelas 2. Saya harus membaca lagi anak dengan berbagai karakteristiknya. Dan mungkin itu yang menyulitkan, Bu. Jadi Ibu menganggap bahwa ini bisa dikatakan hambatan, iya sih ya, karena kesulitan. Kira-kira kesulitannya itu ada di level berapa nih? Kalau 1 itu sangat sulit banget, Ibu sangat tidak bisa mengidentifikasi. Kemudian kalau 10 Ibu bisa ya sempurna. Kira-kira dari 1 sampai 10 Ibu ada di level mana?
mungkin ada di posisi 5 sih Bu. Kalau melihat keadaan saya yang sekarang mungkin ada di posisi 5. Middle berarti ya, berarti pada di satu sisi ibu bisa ya untuk Iya. mengidentifikasi, tetapi ini tidak bisa sempurna. Yang Iya. ibu harapkan itu ada di level mana setelah 5? Di 7, 8, 9 atau 10? Kalau saya sih Bu, untuk memotivasi diri saya sendiri, saya ingin berada di level 10 ya Bu. Keren. Saya ingin bisa betul-betul mengenali seluruh peserta didik saya dengan berbagai macam latar belakangnya atau kemampuannya. Oke, ada keinginan ya, ada keinginan yang kuat. Kira-kira kalau keinginan yang kuat, kira-kira strategi apa nih buat bisa mengidentifikasi? Kalau yang pernah saya lakukan ya Bu, saya pernah membagi angket kepada anak-anak. Tapi begitulah lucunya anak SD ya Bu, kadang mereka itu tidak menjawab jujur sesuai dengan keadaan mereka. Malah melihat ke temannya, oh temannya ini, ya udahlah aku juga ngisi ini. Nah, jadi tidak real gitu ya. Mungkin itu yang harus saya rubah Bu, untuk melakukan diagnostik awalnya. Mungkin saya bisa, yang saya lakukan bisa bertanya kepada wali kelas. Kalau wali kelas kan mereka bertemu setiap hari dengan anak-anaknya ya Bu, tentu mereka akan lebih mengenal lagi peserta didik. Mungkin saya bisa bertanya kepada kepada wali kelas bagaimana si A, si B, dan si C. Mungkin itu. Jadi nanti ibu merencanakan untuk mengidentifikasi karakter itu dengan bertanya ke wali Ya, kelas gitu betul. ya. Tetapi kalau misalnya rencana itu ibu laksanakan, kira-kira masih ada hambatan nggak? Bisa masih ada mungkin Bu. Kira-kira apa nih hambatannya? Bisa jadi ada yang kurang tepatnya Bu. Misalkan ini kata wali kelas, kalau misalkan si A itu kan anak-anak itu berbeda-beda ya Bu. Ada yang dia itu pandai di matematika, mungkin ketika oleh wali kelasnya dia itu pandai dalam hal itu, tapi ketika pelajaran agama justru kurang. Mungkin Iya. tak itu ada kurang tepatnya mungkin Kurang ya. tepat. Ya. Nah, kira-kira kita udah tahu nih gambarannya, hambatannya seperti apa. Untuk apa sih meminimalisir atau bahkan menghilangkan hambatan itu kira-kira seperti apa yang akan dilaksanakan? Nah, dari data dari wali kelas itu mungkin saya akan cross check langsung di lapangan Bu. Misalkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran untuk mengecek benar nggak sih anak ini itu seperti ini, kemampuannya begini. Nah, mungkin saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dimulai. Ya, jadi ibu udah ada nih masalahnya udah teridentifikasi, kemudian cara keluar dari permasalahan juga teridentifikasi. Tetapi dari berbagai macam strategi itu kira-kira ada skala prioritas nih nggak Bu? Yang saya prioritaskan itu mungkin berkoordinasi dulu dengan wali kelas dulu. Prioritas Ya, ya, itu yang prioritas. saya Kemudian prioritaskan. langkah selanjutnya baru Kalau tadi. ya cross check. Baru cross check tadi. Kemudian kira-kira untuk bertanya ke wali kelas atau kalau kemudian harus ada cross check, kira-kira jangkanya berapa lama nih Bu? Kalau untuk bertanya ke wali kelas 1 minggu cukup ya Bu, untuk menanyakan latar belakang si anak atau kemampuan anak. Kalau untuk meng-cross check mungkin di pembelajaran yang akan saya lakukan untuk selanjutnya mungkin ya baru Ya, dilaksanakan. dilaksanakan berarti 1 minggu dengan wali kelas, kemudian Selanjutnya. jika ada kendala selanjutnya baru ya dengan cross Iya. check. Nah kemudian Bu, sebagai komitmen kita, kira-kira langkah-langkah yang pastinya nih, yang pasti. Nah setelah itu gimana nih Bu? Kalau misalkan cuman rencana tapi tidak ada aksi ya Bu, apa artinya ya Bu ya? Mungkin saya tanamkan dulu di dalam diri saya bahwa saya sungguh-sungguh ingin betul-betul memenuhi kebutuhan peserta didik saya, yaitu dengan cara memetakan kebutuhannya terlebih dahulu. Mungkin yang pertama itu yang akan saya lakukan sesuai dengan rencana ya Bu, bertanya kepada wali kelas, kemudian meng-cross check langsung di lapangan, kemudian saya petakan, dan setelah itu saya susun strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Keren Ibu, idenya keren banget, bener sumpah keren banget. Oke, kalau misalnya ini kan bukan suatu pekerjaan yang mudah ya, Iya. tapi tidak sulit. Tapi yang sulit itu ketika kita tidak memiliki orang yang bisa membantu kita. Ini pasti tidak bisa dikerjakan sendiri. Selain wali kelas nih, kira-kira siapa lagi yang akan Ibu minta bantuan? Sudah adakah orangnya? Iya, tentunya Bu, wali kelas tadi ya yang pertama yang sudah tadi disebutkan. Kemudian anak itu sendiri Bu, karena yang berhubungan langsung dengan saya adalah yang peserta didik. Mungkin peserta didik itu sendiri yang dapat membantu saya untuk memetakan kebutuhannya. Selain itu ada lagi nggak Bu?
kepala sekolah mungkin juga bisa. Ya, kepala sekolahnya bisa jadi. Iya. Atau ibu sudah menemukan ada guru lain yang sudah melakukan strategi ini, atau ibu the first misalnya? Ada Bu, di kelas 5 ada guru yang sudah berpengalaman, beliau pernah mensosialisasikan tentang pendidikan berdiferensiasi ya. Di antaranya beliau melakukan pemetaan kebutuhan murid, dan mungkin saya bisa bertanya kepada beliau Bu. Iya, bagus. Oke Ibu, gimana? Tercerahkankah dari percakapan ini? Iya Ibu, alhamdulillah. Tadinya saya masih bingung ya apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Tapi ternyata setelah Ibu pancing-pancing dengan pertanyaan, ternyata tiba-tiba ada aja gitu idenya Bu. Ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Ngobrol kita bermanfaat, membuahkan sebuah hasil. Kita perlu ketemu lagi nggak Bu untuk membicarakan ini, untuk Boleh, Bu. hasilnya ya? Saya ingin menceritakan nanti hasilnya setelah ini saya melaksanakan rencana saya juga ingin menceritakan hasilnya bagaimana gitu. Kira-kira berapa? Mungkin 1 bulan ke depan Bu. 1 bulan ke depan boleh ditunggu ya? Iya Bu. Selamat ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Bagaimana tadi sesi coaching bersama Bu Eis? Alhamdulillah sangat lancar. Kenapa? Karena Bu Eis sendiri sudah punya konsep. Jadi ketika kita berbicara tentang strategi dengan orang yang sudah memiliki konsep, itu alurnya akan gampang, akan mudah, dan kita juga untuk bertanya dengan pertanyaan berikutnya itu akan sangat mudah sekali. Apakah ada hambatan dari si coach sendiri untuk melaksanakan rencananya? Kayaknya hambatan ada, tetapi Coach Bu sudah bisa menemukan jalan keluar dari hambatan itu. Jadi nanti hambatan itu justru menjadi tantangan dan peluang untuk kemajuan. Oke, alhamdulillah ya, setelah saya tadi lihat sesi coaching dari Bu Imas dan Bu Eis, saya melihat Ibu banyak mengapresiasi kepada Bu Eis, selalu memberi semangat. Lalu dinilai dari beberapa pertanyaan saya sudah lihat berbobot karena sudah menggali potensi yang ada di dalam diri Bu Eis, dan itu sudah bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan di sesi coaching berikutnya bisa terlaksana kegiatan tadi, rencana Bu Eis bisa terlaksana, dan mudah-mudahan semua masalah Bu Eis bisa terselesaikan. Terima kasih Ibu untuk observasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan mempraktekkan coaching, yaitu coaching pada saat supervisi akademik. Pada saat ini saya Imas Zakia sebagai observer dan rekan saya Eis Farida sebagai coach. Dan saya Nisa Panca sebagai coach. Ya, pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan coaching pasca supervisi akademik. Baik, Bu Is, mohon izin nanti saya akan mengobservasi Ibu ya ketika coachingnya sama Bu Nisa ya. Iya. Kayak kira-kira tujuan dari coaching ini apa nih Bu? Tujuan coaching yang akan saya laksanakan bersama Bu Nisa yaitu untuk merefleksikan hasil dari kegiatan supervisi yang sudah dilaksanakan, untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh Bu Nisa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi ini merupakan rangkaian dari supervisi akademik Iya, ya? betul sekali. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa nih pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan? Ya, saya akan menggunakan metode atau alur tirta ya Bu, di mana yang pertama coaching menentukan tujuan dari pembicaraan kita atau coaching ini mau apa, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab coaching untuk melaksanakan rencananya. Jadi nanti itu yang beberapa pertanyaan mungkinnya berawal dari tahapan-tahapan tirta. Kira-kira nih hasil akhir yang diharapkan dari coaching ini apa nih? Hasil akhir yang diharapkan Bu Nisa menemukan solusi untuk permasalahannya yang dia hadapi. Oke. Bisa kita mulai? Ya, silahkan Bu Nisa. Bu Nisa, mari ke sini. Udah mau? Alhamdulillah. Ya, Bu Nisa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Bagaimana perasaannya tadi setelah disupervisi? Tegang ya Bu ya, saya pertama kali saya disupervisi Bu. Oh, seperti itu. Tegang ya Bu ya, tapi sekarang bagaimana? Sudah agak rileks? Ya, alhamdulillah sudah agak rileks ya Bu. Nah Bu Nisa, ini nih, coba Bu Nisa, ada nggak sih, tadi kan sudah disupervisi, ada nggak sih hal-hal atau permasalahan yang Bu Nisa temukan yang mau diceritakan kepada saya?
Saya masih bingung. Tadi kan saya mengajar IPA ya Bu ya. Sedangkan saya hanya memberikan konten yang menyesuaikan dengan gaya belajar audio dan visual saja. Yang kinestetik saya tidak membuat konten karena saya masih bingung gitu Bu, apa yang harus saya berikan kepada siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Oh itu ya, jadi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nisa nih. Bu Nisa, kira-kira dari proses coaching ini apa sih tujuan yang ingin Bu Nisa capai? Saya ingin tahu ya Bu ya, bagaimana cara memberikan konten yang pas untuk gaya belajar kinestetik. Oh, jadi Bu Nisa dalam pembicaraan ini, dalam proses coaching ini ingin menemukan konten yang tepat untuk anak yang kinestetik. Betul. Ya. Nah, memangnya Bu Nisa selama mengajar ini, bagaimana sih cara Bu Nisa mengajar untuk anak yang kinestetik? Ya, saya sebetulnya masih tidak memberikan pengajaran khusus gitu Bu. Saya hanya memberikan kepada peserta didik yang hanya audio, seperti memberikan video atau memberikan lagu-lagu, menggunakan speaker gitu, atau dengan peserta didik yang visual saya memberikan teks, bacaan seperti itu. Jadi saya tidak mempunyai pengajaran khusus untuk yang kinestetik. Oh iya, jadi selama ini media yang digunakan Bu Nisa, mungkin Bu Nisa menilainya baru untuk anak yang visual dan audio saja gitu ya, sedangkan kinestetiknya belum. Nah berarti Bu Nisa, kalau misalkan ini Bu Nisa ada di skala nilai berapa sih untuk memberikan media pembelajaran yang tepat bagi yang kinestetik? Mungkin kalau untuk yang pembelajaran kinestetik saya masih 2 mungkin, karena kan saya tidak memberikan gitu Bu. Belum memberikan. Kalau begitu setelah coaching ini Bu Nisa ingin berada di skala berapa? Ya 10 dong Bu. Oh 10 sempurna ya Bu ya. Iya. Nah sekarang kira-kira Bu ada nggak sih potensi atau kekuatan apa yang Ibu miliki, coba? Kalau saya sih, kekuatan saya itu dalam digital ya Bu ya. Jadi saya hanya bisa memberikan video-video, membuatkan video, konten-konten seperti itu. Jadi saya belum terpikirkan gitu, konten apa nih yang saya dengan potensi saya tapi bisa memenuhi gaya belajar yang kinestetik gitu. Jadi kalau Bu Nisa itu sebetulnya pandai dalam membuat media pembelajaran, cuman sekarang baru merasanya untuk yang visual dan audio saja. Iya. Coba kira-kira Bu Nisa, kalau Bu Nisa pikirkan kira-kira membuat media apa ya biar yang kinestetik itu bisa bergerak gitu loh. Kalau kinestetik itu kan lebih ke bergerak ya Bu ya. Yeah. Saya selalu berpikirnya olahraga gitu. Apa yang bisa diterapkan olahraga di pembelajaran IPA. Saya selalu berpikir seperti itu. Jadi aduh bingung, pembelajaran olahraga disatukan dengan IPA. Saya aduh gimana ya. Mungkin bisa nggak Bu seperti ini ya. Saya membuat kartu-kartu bacaan, tapi saya buatnya di ujung-ujung, di sudut-sudut kelas, di dinding. Jadi anak bisa membacanya sambil bergerak gitu, ke sana membaca, ke sini, ke sana, ke sini gitu. Bisa nggak ya seperti itu ya? Iya, bagus juga tuh ide Bu Nisa ya. Jadi si anak yang kinestetik itu kan biasanya Bu bosen ya kalau dia cuman diam aja. Biasanya kan dia ingin menggerakkan badannya. Kemudian Bu Nisa punya ide mau menempelkan kartu-kartu yang mungkin nanti bisa mereka tunjukkan kepada Bu Nisa, begitu? Iya, bisa Bu seperti itu. Jadi mungkin kalau anak-anak yang audio itu saya berikan video, anak-anak yang visual saya suruh membaca langsung di buku. Nah untuk yang kinestetik saya suruh mereka membaca tapi dengan cara bergerak. Bergeraknya itu dengan cara melihat di dinding, di sudut-sudut dinding gitu Bu. Ya, kalau misalkan kalau ada materi tentang organ tubuh nih, kira-kira kalau untuk yang kinestetik Ibu mau apa nih? Mungkin bisa ini ya Bu ya, saya menerapkan dari ujung sini saya menempelkan organ tubuh, paru-paru misalnya ya Bu. Di sebelah sana saya mengkhususkan jantung, sebelah sana ginjal dan lain-lain. Mungkin bisa seperti itu ya Bu ya. Nah bagus juga tuh idenya Bu Nisa ya. Nah Bu Nisa, kalau itu kira-kira ide Bu Nisa itu akan dilaksanakan kapan sih?
Mungkin karena besok saya ada pembelajaran IPA lagi ya, mungkin saya mulai menerapkannya besok kali ya Bu ya. Nah, kalau misalkan rencana Bu Nisa seperti itu, ada nggak sih Bu kira-kira hambatannya nanti apa? Mungkin hambatannya ya tercapai atau tidaknya kali ya Bu ya, tercapai atau tidaknya rencana saya. Kalau tidak tercapai nanti bagaimana? Apa yang akan Bu Nisa lakukan? Nanti mungkin saya akan membuat konten yang baru lagi mungkin ya Bu ya. Saya akan berpikir lagi, mencari lagi konten yang cocok dan bisa dipenuhi oleh anak-anak yang bergaya belajarnya kinestetik. Nah Bu, kalau begitu dari rencana Bu Nisa itu, kemudian tadi kan Bu Nisa sudah ada planning nih, kalau misalkan rencananya ternyata ada gangguan. Nah kira-kira Bu ukuran keberhasilannya apa nih, bahwa media yang Bu Nisa siapkan untuk kinestetik ini berhasil gitu, apa coba ukurannya menurut Bu Nisa? Ukurannya mungkin dilihat dari nilai anak yang saya maksud bergaya kinestetik, mungkin dari nilainya ya Bu ya. Mungkin saya melihat ukuran kalau dia sudah bisa mencapai lebih dari KKM, mungkin itu sudah bisa saya katakan sudah berhasil. Jadi intinya si anak kinestetik itu bisa menguasai materi. Betul, ya Bu ya. Iya. sekali. Nah kira-kira Bu, komitmen Ibu nih untuk melaksanakan tadi rencana Ibu bagaimana? Komitmen saya harus bisa nih, diri saya harus bagaimana nih saya menunjukkannya, juga saya meminta bantuan kepada peserta didik juga bagaimana untuk selalu mengingatkan saya ketika dia tidak cocok nih dengan materi dengan konten ini, mungkin saya bisa meminta tolong kepada peserta didik untuk memberitahu saya seperti itu. Jadi tadi barusan Bu Nisa sudah sampaikan, apakah selain peserta didik yang dapat membantu Bu Nisa untuk melaksanakan komitmen ini, ada lagi nggak orang yang menurut Bu Nisa bisa membantu Bu Nisa? Mungkin kepala sekolah, seperti saat sedang disupervisi tadi kan bisa ya Bu, kepala sekolah mengingatkan saya apakah ini sudah cocok atau tidak, seperti itu Bu. Jadi sekarang Bu Nisa sudah bersedia berkomitmen untuk melaksanakan rencana Bu Nisa. Nah bagaimana sekarang Bu Nisa perasaannya setelah Bu Nisa menceritakan permasalahan Bu Nisa kepada saya? Plong ya Bu ya, agak aduh saya merasa yang tadinya saya bergetar gitu karena takut dimarahi saya gitu ya, karena kan ini pertama kalinya saya disupervisi, lalu saya ada kesalahan di bagian konten, jadi saya ada sedikit merasa bersalah. Tapi sekarang ketika saya sudah berbicara dengan Ibu, alhamdulillah sudah plong gitu Bu rasanya. Iya, Bu Nisa sendiri sudah menemukankah solusinya? Sudah Ibu. Iya, terima kasih Bu Nisanya. Aduh, saya penasaran ingin mendengar cerita Bu Nisa selanjutnya, bagaimana pembelajaran Bu Nisa untuk anak yang kinestetik. Terima kasih Bu Nisa sudah bercerita. Sama-sama, terima kasih Ibu sudah mendengarkan. Saya mohon izin pamit Ibu. Iya. Ibu mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya tadi ketika sedang bercoaching Ria? Yang tadi seperti titak mengalir bagaikan air ya Bu ya. Tadi saya mewawancarai Bu Nisa, mengajukan beberapa pertanyaan, dan alhamdulillah Bu Nisa juga menjawabnya dengan dengan tepat gitu ya, bukan dengan tepat ya, dengan jelas lah. Tidak ada kendala ya selasa coaching. Alhamdulillah. Oke, tadi saya juga melihat bahwa hasil refleksi saya ya, tadi sudah membuka dengan kemitraan, say hello seperti itu ya, akrab, kita mengakrabkan diri. Kemudian juga tadi beberapa pertanyaan saya bilang sangat berbobot. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan itu kemudian memancing Bu Nisa untuk untuk mengeluarkan kompetensinya, terpancing Bu Nisa untuk mencari sendiri jalan keluarnya gitu ya. Kemudian tadi juga menggali kekuatan, menggali potensi. Bu Nisa kembali menemukan potensinya untuk membantu permasalahannya. Ya itu, terima kasih, semangat dan selamat. Terima kasih juga Ibu sudah melakukan pengamatan terhadap coaching saya. Dan itu tadi praktek ke-1 tentang coaching pada saat supervisi akademik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung akan melakukan praktek coaching. Kali ini kita melakukan praktek ketiga. Saya Liz Farida sebagai observer. Saya Nisa Panca sebagai coach. Dan saya Ima Siddakia sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nisa, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Ya Bu Nisa, kali ini kan Bu Nisa akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Mohon izin saya menjadi observernya untuk mengamati proses coaching yang Bu Nisa lakukan. Iya, mangga Ibu. Ya Bu Nisa, kira-kira coaching yang akan Bu Nisa lakukan ini tujuannya untuk apa sih? Saya akan melakukan refleksi dari tadi ada kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Saya ingin mengetahui apakah rekan saya mempunyai masalah ketika tadi melakukan supervisi akademik, seperti itu Ibu. Nah, kira-kira pertanyaan apa sih yang sudah Bu Nisa siapkan untuk menggali potensi dari coach Bu Nisa? Oke, untuk pertanyaan saya akan mengikuti alur Tirta ya Bu ya, dimulai dari tujuan, lalu saya akan menggali atau mengidentifikasi terhadap masalah beliau, lalu menyusun rencana, setelah itu melakukan komitmen untuk kedepannya. Ya, penasaran sekali aduh tentang praktek coaching yang akan Bu Nisa praktekkan. Bisa dimulai sekarang saja Bu? Boleh Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, mangga Bu Imas. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Nisa, walaupun kemarin sudah hujan. Bagaimana tadi kegiatan supervisi akademiknya? Bisa dikatakan kurang berhasil pembelajarannya, karena tadi pada saat sesi pembelajaran saya kurang bisa mengatur waktu. Saya kan mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih, yang dari konten, proses, dan produk, tapi ternyata waktunya nggak cukup. Jadi keteteran tidak sampai, jadi ada langkah-langkah yang miss gitu. Ternyata mudah ya, tapi kok pas pelaksanaan kok bisa susah gitu ya. Iya. Apakah kita kan sekarang sesi coaching nih ya Bu ya, ada nggak sih tujuan yang Ibu capai gitu dalam praktek coaching ini? Saya pada saat ini pra-observasi ini ingin menemukan jalan keluar. Saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi juga saya bisa mengalokasikan waktu dengan baik, dan ya harus seperti apa biar berhasil gitu. Karena mau tidak mau kan pembelajaran berdiferensiasi ini harus ya Bu ya, harus kita laksanakan, dan saya ingin menemukan jalan keluarnya gitu Ya. Harapan Ibu apa sih? Harapannya saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tepat sasaran, kemudian juga saya bisa mengeksplor bakat anak yang beragam tersebut, dan kemudian juga saya bisa melaksanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid gitu. Harapan saya seperti itu. Dan tentunya waktunya yang tidak molor, karena kan kalau misalnya saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi waktunya molor, jadi kan nanti bahasannya tidak terbahas semua Bu. Tadi kan Ibu berbicara tentang waktu ya. Apakah kegiatan ini ada di setiap pembelajaran atau di kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu lakukan saja? Yang tadi, jadi kalau saya sih kalau misalnya melakukan waktu tidak supervisi kegiatan di kelas, saya itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi, tapi tidak semua metode gitu. Nah, tadi saya menerapkan ketiga metode itu Bu. Ternyata ya dari mulai pembagian diferensi konten saya lakukan, diferensi proses saya lakukan, produk apalagi ya, kalau konten sama proses sudah berdiferensiasi, produk juga berdiferensiasi. Padahal itu produk belum Belum selesai. Masih nanti minggu depan, tapi tetap keteteran. Iya. Oke, di luar dari supervisi akademik tadi ya Bu ya, apakah dalam pembelajaran Ibu selalu melaksanakan metode yang tadi atau di luar metode yang tadi Ibu lakukan? Dalam pelaksanaan pembelajaran itu saya biasanya milih salah satu. Kalau saya misalnya lagi memungkinkan nih meminjam lab sekolah, saya melakukan diferensiasi konten karena saya bisa menggunakan infokus gitu, seperti itu untuk memberikan kebutuhan bagi si anak yang
visual ya, Iya. yang visual. Tapi kalau misalnya saya pembelajaran labnya penuh, saya pembelajaran di kelas saya hanya melakukan diferensiasi proses, Bu. Dan ketika memilih salah satu sih tidak keteteran. Oke. Dari gambaran tadi saya lihat ya Bu ya, kira-kira nih Ibu ada di posisi berapa jika diskalakan 1 sampai 10? Kira-kira Ibu ada di posisi berapa nih? Kalau misalnya satu, saya tidak gagal sama sekali, enggak ya. Tadi saya berhasil, cuman di waktu berarti saya ada di posisi 6 ya, 5-6 lah. 5. Nah sekarang ketika Ibu sudah mengetahui nih kendala Ibu, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya ke depan mungkin belajar dari tadi ya, kesalahan tadi. Mungkin ke depannya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses, tetapi tidak semua metode saya pakai. Saya akan hanya menerapkan salah satu. Dan mungkin kalau lihat kondisi sekolah kita ya Bu ya, jadi kan di kelas belum ada di fokus dan lain sebagainya, mungkin saya akan lebih menekankan pada diferensiasi proses Bu. Dan produk sudah pasti produk. Untuk kontennya sendiri mungkin ya kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan. Apakah dari rencana Ibu ini ada yang diprioritaskan tidak? Diprioritaskan, prioritas saya adalah memenuhi kebutuhan belajar anak dengan metode diferensiasi, ya bisa jadi dengan konten ataupun proses ya. Kira-kira nih Bu, rencana Ibu akan Ibu lakukan kapan? Besok saya ngajar di kelas 7A untuk mata pelajaran PPKN. Saya akan merubah rencana pembelajarannya. Saya mungkin lebih ke proses ya Bu, diferensiasi proses. Sesekali mungkin konten, lebih ke diferensiasi proses sama produk ya. Kira-kira jangka waktunya Bu bisa dikatakan Ibu mencapai berhasil, kira-kira nih ada waktunya, jangka waktunya berapa lama nih Bu? Jangka waktunya mungkin 3 minggu ya, karena kan satu capaian pembelajaran itu saya pakai untuk 3 kali pertemuan gitu, 3 minggu lah. Nanti bisa kita lihat hasilnya. Oke. Nah, apa sih ukuran Ibu menyatakan bahwa rencana ini sudah berhasil? Rencana ini sudah berhasil jika pertama anak antusias, nah, kemudian 2 anak bisa mengikuti bukan perintah, skenario yang saya buat gitu ya. Jadi ketika saya membagi kelompok, misalnya dibagi-bagi kelompok, kemudian saya berikan arahan, tugas dan sebagainya, anak bisa mengikuti, anak bisa paham. Kemudian anak bisa mencari ya, proses itu kan mencari ya, mencari ilmu pengetahuan itu berdasarkan minat, bakat, kesiapan belajar mereka, dan anak enjoy. Jadi ketika anak bahagia, jadi ketika mencari itu, ketika sedang belajar itu anak bahagia aja, enjoy, tidak tertekan gitu, seperti itu. Menurut saya rencana Ibu itu sudah bagus ya Bu ya, luar biasa sekali. Namun Ibu, bagaimana jika nanti di tengah-tengah rencana ada sedikit gangguan atau ada yang tidak tercapai, apa yang akan Ibu lakukan? Misalnya saya ada gangguan, kalau misalnya dalam diferensiasi proses itu kan kita diferensiasi pembelajaran, maksudnya kita itu kan bagaimana memenuhi kebutuhan belajar anak ya. Jika ada gangguan, hambatan, itu mungkin ketika saya memetakan kebutuhan belajar mereka, mungkin saya akan kembali memetakan kembali gitu. Jadi saya tidak cukup 1 kali melakukan pemetaan, di review lagi gitu. Dan kenapa? Karena ya anak itu hanya mengikuti arahan kita, kita yang harus introspeksi. Nah, apakah Ibu mempunyai seseorang ataukah siapa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen Ibu? Saya ada teman diskusi Bu Winnie, guru bahasa Indonesia. Dia sudah melakukan ini dan dia rajin untuk melakukan pemetaan pembelajaran. Kemudian juga beliau termasuk orang yang yang kreatif gitu. Saya akan belajar dengan dia dan mungkin saya akan berdiskusi dengan dia. Selain Ibu Windy, apakah ada orang lain yang bisa membantu Ibu? Mungkin saya akan bekerja sama dengan kepala lab biar bisa memberikan jadwal. Saya belajar di lab untuk diferensiasi konten tadi ya Bu ya. Kemudian juga tentunya Bapak Kepala Sekolah untuk semacam
akan dibutuhkan melalui Iya. kurikulum juga bakal masuk kurikulum. Saya berharap ya Bu ya, rencana Ibu ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi ya Bu ya, minggu depan ya kita bertemu lagi. Ya. Mudah-mudahan minggu depan ada sedikit perubahan dari masalah Ibu ya, amin. Oke, cukup sekian. Gimana Ibu setelah mengeluarkan masalah-masalah Ibu nih, rasanya gimana? Kayak ini Bu, kalau kita apa sih, kalau tangan ada karet, Iya. pegal kan, karetnya dilepas, Darahnya langsung, lancar. oke, Dan alhamdulillah. ternyata jawabannya dari saya ya. Iya. Saya hanya membantu saja, Iya. menggali. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kegiatan selanjutnya dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Saya pamit dulu. Iya Bu Nisa, tadi selama saya mengamati benar-benar menarik sekali proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nisa. Bagaimana Bu Nisa tadi perasaannya selama melakukan proses coaching? Alhamdulillah ya Bu ya, perasaan saya senang karena dari coachingnya tersebut dia mengeluarkan, jadi setiap dalam satu pertanyaan yang saya keluarkan itu dia bisa menjawab beberapa pertanyaan selanjutnya. Apakah Bu Imas barusan dapat menemukan solusinya? Alhamdulillah beliau bisa menemukan solusinya dan bagaimana nanti ke depannya ia akan melakukan apa begitu. Nah Bu, kalau selama saya pengamatan ya Bu ya, yang saya lihat Ibu sebagai coach itu luar biasa sekali Bu. Tadi mendengarkan ya kesadaran penuh ya, dengan kesadaran penuh mendengarkan cerita dari Bu Imas dengan seksama, kemudian sesekali memberikan apresiasi, mengatakan beliau hebat, itu mungkin motivasi ya Bu ya buat Bu Imas. Kemudian alur tirtanya juga tercapai. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan itu sangat berbobot sekali sehingga Bu Imas bisa mengeluarkan ide-idenya. Nah Ibu, mungkin demikian pengamatan dari saya. Semoga Bu Imas dapat mengatasi permasalahannya sesuai dengan rencana yang barusan oleh Ibu digali lagi ya. Amin ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya,